Apa hukum liqa atau tarbiyah? Liqa dalam bahasa Arab artinya berjumpa. Orang ketemu berjumpa, duduk, cerita kebaikan mudzakarah bagus ya. Tarbiyah juga bagus. Tarbiyah kan artinya mendidik. Kalau seperti ini misalnya kajian kitab, itu kan tarbiyah namanya. Kajian kitab. Jadi kalau sekedar ketemu cerita yang bagus, nah itu enggak ada masalah. Jangan, enggak ada yang menyalahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya seorang mahasiswa. Sejak pertama masuk kuliah, langsung ingin mengikuti organisasi Islam atau rohis di universitas. Setelah saya mengikuti, saya cukup heran dengan metode dakwahnya, dengan halakoh atau biasa disebut liko, yang mana kita bersama kawan-kawan duduk melingkar bersama dan terdapat murabbi, yaitu lebih tua umurnya namun masih sama-sama mahasiswa, yang menyampaikan materi-materinya. Yang seperti itu bagaimana hukumnya, Buya? Baik. Belajar, memang perkumpulan ahli ilmu itu dalam hadis Nabi namanya halaqatul dzikri wa halaqatul ilmi. Halaqah. Ini halaqah. Halaqah itu biasanya adalah dari jumlah banyak ini dibagi-bagi. Halaqah alif, halaqah ba, ta, halaqah a, b, c itu halaqah. Dan boleh-boleh saja. Masalah cara itu nggak penting. Yang penting apa yang diajarkan. Apakah itu akidah ahlussunnati wal jamaah asy'ariyati, suruh menghafal sifat 20 diantaranya atau tidak, atau malah menentang. Kalau menentang jangan. Jadi bukan masalah caranya, tapi isinya yang diberikan. Kalau yang diberikan nggak ada pun cara, kita harus mengambil cara yang terbaik. Niru nggak apa-apa. Biarpun ada caranya orang kafir, misalnya ada metode yang bagus, metode boleh kita makainya. Masalah metode dan cara nggak penting. Yang penting isinya apa. Jika yang diajarkan di halaqah tersebut adalah akidah yang benar, ngajari fikihnya apa yang benar, karena di Indonesia diajarkan fikih Syafi'i. Tapi kalau sudah bermadhab nggak boleh, Anda wajib keluar dari tempat tersebut. Anda wajib keluar dari tempat tersebut. Bermadhab berarti Anda akan mengajak permusuhan dengan masyarakat Indonesia semua yang biasa dengan madhab Syafi'i. Jadi intinya adalah isinya apa, bukan masalah cara dan nama. Ya, itu saja. Semoga Allah menjaga kita, menjaga iman kita, akidah kita. Ustaz, saya ada dengar seorang mengatakan liko itu bid'ah. Karena mendengar perihal ini ada anak baru yang tak mau ikut liko. Liko artinya ketemu murid, ketemu sama murabbi, namanya liko. Guru punya murid, ya apa salahnya? Tidak boleh liko karena kakak kelasnya itu tidak punya pemahaman agama yang benar, cuman menang senioritas saja. Loh, dia kan bukan cerita halal haram, kan cerita bagaimana kalau dalam organisasi apa namanya, pembimbing, kalau dalam nulis skripsi apa namanya, supervisor, pengawas. Nah, dia kontrol kakak-kakak semester 3 menjadi pembimbing adik-adik. Yang diceritakannya bukan halal haram itu, enggak, adik-adik jangan pacaran ya, ini kita lagi semester. Bagus itu, liko itu bagus kan. Ayah mahnya jauh di kampung, kuliahnya bukan baru. Siapa yang bimbing dia? Saya ketemu dia di lokal, maka ada liko, iya bagus, apa salah? Udah liko kalau sama murabbi, udah liko sama murabbi. Ustadz pembimbingnya namanya murabbi. Murid-murid nanti datang ketemu sore ya, pertemuan itu namanya liko. Yang mengatakan liko ini bid'ah siapa? Salafi. Quran meminta kita bikin kelompok. Ayo kalau nggak percaya, buka Quran surah ketiga ayat 104, paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kalian ada yang bikin kelompok yang dikhususkan tugasnya bersinergi untuk bisa menghadirkan, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka dari inspirasi itu kayak Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah. Dari situ ada ormas yang lainnya dibikin dan seterusnya, ada Al Irsyad dan sebagainya. Sebab kalau antum tidak menyatu, nggak mungkin antum bisa masing-masing bisa mengajak orang dalam kebaikan. Capek. Maka dalam konteks semua ini itu untuk menghadirkan fitrah kita, untuk kemudahan dalam beribadah. Di kelompok yang dimaksudkan bukan untuk berselisih. Ini bismillah, ini sir, ini jahar, tiba-tiba jadi pada ribut, bukan. Itu dihadirkan untuk memudahkan. Kalau nggak ada seperti itu, bagaimana bisa berkembang kebaikan? Jadi kalau muncul yang demikian, antum sinergi, jangan pada ribut. Oh, ini celah ini celah itu, ini tahzir itu. Kenapa nggak pada kumpul? Duduk sama-sama.
Kan indah kalau semua ustadz itu di Indonesia kumpul. Walaupun mungkin ormas ini tipikalnya beda-beda. Ini konsentrasi pendidikan seperti Muhammadiyah, rumah sakit, NU menjaga turaf, bangkitkan ulama, Al-Irsyad pendidikan, macam-macam kumpul, Persis dan sebagai kumpul. Dilihat. Ustadz-ustadz tuh yang tidak ke ormas juga dibawa, sinergi kumpul sama-sama, petakan dakwah Islam. Apa demografinya di Nusantara? Sekarang dari mulai di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita petakan, antum pakar apa? Antum ahli apa? Antum latar belakangnya apa? Yuk kita kumpul. Karena nggak ada yang sempurna. Oh Ustadz Adi, antum di sini, antum lemahnya di sini. Nanti antum diisi ini aja ya. Terus punya daftarnya. Se-Indonesia punya daftar, punya rujukan. Siapa yang membutuhkan tarikh ke Ustadz ini? Siapa yang membutuhkan ini ke Ustadz ini? Siapa yang membutuhkan akidah ke Ustadz ini? Lalu setiap Ustadz mengkader ke bawahnya. Indah. Jangankan dalam beragama, antum hidup seperti ini saja butuh komunitas. Antum kalau nggak berkomunitas bagaimana? Mau masak nanam padi sendiri, bikin gilingan bikin sendiri, giling sendiri, macam-macam. Belum dimakan udah meninggal antum. Pada ini celah itu, nggak kan kapan selesainya? Kalau cuma mau saling mencela, antum ketinggalan yang dulu sudah pada ada. Sudah selesai gitu kan? Jadi ini indah teman-teman sekalian. Dan kalau sudah seperti itu, masya Allah, indah, luar biasa. Ya, jadi bukan untuk dibentur-benturkan satu dengan yang lainnya, terus bukan untuk rame. Wah ini muncul istilah, ini haraki, ini hizbi, ini haraki, ini hizbi. Ya, nggak selesai-selesai. Mau kapan seperti itu? Antum pun ketika mengelompok itu antum hizbi, kadang-kadang hizbi banget, ya kan? Jelas ya?